Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan kali ini saya ingin membahas terkait materi yang telah saya sampaikan terkait menjaga keberadaan bisnis kita secara online. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana website bekerja, bagaimana kita membangun konten marketing, bagaimana kita membuat suatu copywriting atas website yang telah kita miliki, dan kemudian bagaimana kita membuat pin lokasi maps untuk bisnis kita. Masing-masing berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Yang pin lokasi maps itu tujuan utama adalah mendukung bisnisnya untuk para calon pelanggan agar lebih mudah menuju ke lokasi bisnis kita. Sedangkan website adalah sebagai salah satu citra, wujud atau representasi kantor kita di dunia online. Nah, di website ini kita juga bisa mendapatkan calon pelanggan baru melalui mesin pencari. Hanya saja memang butuh strategi, butuh teknik, butuh teknis yang harus disiasati bersama. Nah, teman-teman juga sudah saya minta untuk melakukan instalasi plugin sehingga mari kita masuk ke halaman dashboard terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke halaman dashboard. Nah, di dalam halaman dashboard ini pastikan bahwa teman-teman sudah melakukan instalasi plugin yang nama Yoast SEO. Nah, di dalam Yoast SEO ini nanti ya, di Yoast SEO ini kemudian lakukan setting ya. Di dalam Yoast SEO ini lakukan setting mulai dari sisi generalnya, kita setup langkah awal ini secara otomatis sehingga ketika kita menerbitkan sebuah konten itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebelum nanti kita membahas seperti Google Ads sama teknis, misalnya kita setup iklan menggunakan Google Search Ads ya. Nah, di dalam dashboard Yoast SEO, plugin Yoast SEO, kita lihat ada feature di dashboard. Ini ada notifikasi yang perlu diketahui. Kemudian ada fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, mulai dari analisis SEO, analisis tingkat keterbacaan dari sebuah artikel, cornerstone content, text link counter, insight, link suggestion, dan seterusnya. Termasuk ini yang salah satu yang terpenting adalah XML sitemap. Karena di dalam XML sitemap ini nanti untuk memudahkan bot Google untuk melakukan indexing website kita. Contoh, misalnya sudah terindeks apa belum itu seperti ini. Misalnya kita ketik google.com, kemudian kita ketik site, kemudian kita ketik website yang kita miliki misalnya. Nah, kita lihat di sini, kalau sudah ada sudah ada web kita di sini berarti sudah terindeks website kita. Kalau belum berarti kemungkinan besar XML sitemap ini belum dibuat, terus kemudian belum membuat posting artikel, mungkin butuh 5 sampai 10 artikel. Ini secara umum. Kalau ini adalah webmaster tool, jadi nanti teman-teman penting untuk membuat Google Search Console ini yang gunanya nanti untuk melihat seberapa banyak sih traffic web kita ketika melalui mesin pencari. Dan teman-teman di bidang akuntansi nggak usah bingung caranya membuat verifikasi kodenya seperti apa, tinggal teman-teman buat, silahkan nanti juga praktik ya, dilakukan praktik ya. Kita ketik aja Search Console di Google. Nah, setelah ketik Search Console, kemudian silahkan teman-teman masuk ke Google Search Console. Setelah masuk Google Search Console, silahkan klik Start Now. Nah, kalau punya saya ini sudah terinstall dengan baik. Nah, teman-teman kan belum. Nah, untuk bagian belum ini tinggal diklik nih, misalnya bagian sini. Kalau sudah ada nih, tinggal ditambahkan add property. Kalau saya kebetulan yang ID juga sudah diklik add property, kemudian
pilih di antara salah satu ini. Saya ini URL across all DNS verification specific. Oh, ini coba kita pilih misalnya soundir.id gitu ya. Continue. Nah, mungkin URL-nya harus lengkap. Nah, ketika teman-teman mengetikkan URL secara lengkap, maka tombolnya otomatis akan menyesuaikan. Nah, kemudian ini langsung verifying property. Kemudian nanti ada kodenya. Nah, setting ownership verification. Nah, ini saya sudah masuk di Soundir. Ini bisa lihat di setting. Nanti untuk kode. Kalau teman-teman belum terinstall, biasanya dia nanti akan keluar kodenya ya. Nah, ini asosiasi. Nah, ini kalau udah terverifikasi nanti masuk setting, kemudian ini you are verified owner. Kemudian kita lihat caranya verifikasi. Di sini apakah nampak? Oh, menggunakan HTML file ya. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan. Misalnya pakai ini, nanti kode yang dipakai adalah teman-teman kode ini yang di dalam tanda petik ini ya, yang dipakai ya. Ini kalau secara HTML kan ini tinggal di copy atau kemudian dibawa ke sini, kemudian Google verification kodenya taruh di sini, save change. Oh, ini petik yang ikut ya, save change, terus kemudian nanti klik verify ya. Misalnya kita coba punya siapa ya, misalnya Modiste itu punya siapa tuh. Nah, ini misalnya Suwati Modiste gitu ya, Suwati Modiste. Ini saya tahu sini, saya verify properti dari Suwati Modiste, kemudian lihat apa yang terjadi. Dia masih dalam proses. Nah, di dalam pemilihan ini teman-teman bisa pilih banyak pilihan, okay? Dan gunakan yang ini tadi ya, gunakan yang ini, okay? Di copy kodenya, ini di copy kemudian ditaruh di dalam notepad misalnya, terus kemudian yang dipakai yang ini gitu loh, set gitu ya, di copy terus kemudian ditaruh di sini misalnya, kemudian di save change. Setelah save change selesai, kemudian di sini pencet verify misalnya gini ya. Itu belum saya save nggih, ini harusnya gagal hasilnya. Nah, failed karena dia tidak bisa membaca meta tagnya. Nah, yang penting teman-teman pilih yang HTML tag, kemudian ambil kodenya ini ya. Ambil kodenya ini, di copy, kemudian masukkan di dalam Google verification code, save change, kemudian teman-teman lakukan verify di sini. Gitu ya untuk petunjuk Search Console. Kemudian silahkan lakukan praktikumnya. Sementara itu saya juga akan menjelaskan bagaimana fitur-fitur yang lain bekerja. Teman-teman juga sudah melakukan riset keyword sebelumnya dan sudah mendapatkan daftar-daftar kata kunci yang mendapatkan skala prioritas untuk bagaimana itu dioptimalisasi. Nah, ini adalah tampilan dari homepage. Kemudian ini konten tipenya, ini biarkan default. Meta deskripsinya ini bisa di setup seperti ini, nanti tinggal dipilah-pilihnya saja untuk menyesuaikan. Ini di dalam judul halaman utamanya, terus ini di halaman pages-nya. Kemudian ini ada project, ada WhatsApp account-nya juga bisa di setup. Judulnya apa, meta deskripsinya apa. Misalnya titel, terus kemudian separator, kalau nggak ada ya page, misalnya page ada. Caption, kategori, author, misalnya ya author.
misalnya saya setup. Nah ini nanti deskripsinya. Nah, meta description apa, title description ini apa. Nah teman-teman ketika ngetik google.com, nah, misalnya Suwati Modiste gitu ya. Nah misalnya ini adalah apa namanya, title description, kemudian ini adalah meta description. Nah, bagaimana biar ini tampil di Google, maka setupnya di sini. Jadi ketika di bagian apa namanya, akun WhatsApp itu nantinya akan tertampil seperti ini. Dia urutan deskripsinya udah, judulnya apa, misalnya namanya siapa, separatornya tadi garis terus di kategori apa, kemudian judul dari arsip itu apa, kemudian nanti tertulis. Judul juga sama, makanya ini insert snippet variabel ini sangat memudahkan bagi teman-teman di dalam apa namanya, di dalam prosesnya. Nah untuk yang ini saya copy paste aja di sini biar apa namanya, biar mudah di dalam setupnya, dan meta description biar lebih unik. Ini untuk meta description. Untuk yang project tinggal kita tambahkan title, judulnya apa, excerptnya apa. Ini saya tambahi project ya, project sambil sana D gitu. Excerptnya nanti biasanya menuju kepada satu lokasi. Kemudian ini elementernya tidak perlu, ini pages juga sama. Excerpt itu nanti dia ngambil satu alinea pertama dari paragraf pertama, satu kalimat pertama dari paragraf pertama, tapi tergantung jumlah karakternya. Biasanya yang diambil cuma sekitar 160-an karakter. Nah, teman-teman juga bisa melakukan apa namanya, pengetikan secara manual ya. Pengetikan secara manual untuk menambahkan excerpt ini. Misalnya menyisipkan kata kunci yang saat ini sedang dibidik, itu bisa ditambahkan di sini, sehingga nanti biar di sini nanti bisa keluar indeksnya keluar. Misalnya tadi kita coba cek, misalnya site.suwatimodiste.my.id gitu misalnya. Oh ternyata belum ada Suwati Modiste gitu kan, belum terindeks gitu oleh Google. Coba kita cek ya, webnya betul nggak? Betul kok, webnya udah betul, tapi mungkin kelengkapan dari konten ini yang perlu ditambah, misalnya halaman blog. Nah ini ternyata sudah ada, maka nanti teman-teman silahkan praktik ini dulu di Search Console biar kita nanti bisa tahu, oh bahwa ini nanti perlu saya update, oh bahwa ini nanti perlu saya cek plagiarismenya, caranya gimana. Nah ini contoh misalnya seperti ini nih, ini masih perlu di setup bahwa di sini kalau bisa ketika masuk blog, maka di sini tertampilnya halamannya blog gitu, misalnya di sini tampilan gini lebih baik gitu. Tapi apakah dia kemudian aktif? Oh tidak, dia tidak aktif. Terus misalnya rekomendasi model kebaya, ini halaman P, harusnya kan menyesuaikan ini ya. Kemudian kategorinya ini harus disesuaikan juga. Karena kalau tadi bilangnya halaman blog kan berarti kan di ini sebaiknya juga kategorinya blog, bikin kategori baru namanya blog. Nah cara membuat kategori baru itu saya pikir sudah tahu teman-teman, karena sudah pernah saya sampaikan. Itu letaknya ada di sini. Nambahkan kategori. Nah, tinggal ditambah ketika posting, nanti di sidebar sisi kanan itu bisa ditambahkan kategori. Nah, nanti misalnya di sini kita nambah kategorinya. Nah, ini misalnya saya delete ya. Karena apa? Saya delete karena ini masih default. Jadi ketika saya mau nambah blog ya udah ditambahin blog, di sini diketik name-nya apa, add new kategori, masuk ke sini. Nah, kemudian nanti ketika mau posting, ini masuk halaman posting. Teman-teman bisa melakukan checklist ya. Checklist atas hasil dengan
diposting, teman-teman bisa pakai DB Builder untuk membuat satu lamannya biar cantik, nggak harus sama dengan halaman homepage-nya, bisa beda atau by default. Nah, di sini kan ada pilihan-pilihan di mana teman-teman bisa memilih. Salah satunya nih kategori. Nah, kategorinya nanti tinggal dimasukkan. Kalau blog ya blog, kalau tidak blog ya ditambah new kategori, nanti diketik, kemudian nanti di add new kategori, nanti jadi kategori baru. Jadi kata kuncinya ada di checklistnya. Kalau teman-teman tidak melakukan checklist, dia akan masuk defaultnya yaitu ke uncategorize. Nah, untuk kali ini silahkan teman-teman praktek ini dulu. Bagi yang sudah praktek dan berhasil, silahkan nanti buktikan ya, taruh di dalam grup WA kelas kita bahwa teman-teman sudah verified. Nah, nanti ini di screenshot aja, screenshot kemudian kirim ke WA grup kelas kita. Silahkan jika nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup WA kelas. Jika tidak jelas, nanti akan saya beri penjelasan melalui voice note ataupun teks WA gitu nggih, karena nanti biar teman-teman bisa praktik berjalan dengan baik. Begitu mungkin teman-teman yang bisa saya jelaskan, dan selamat praktikum. Saya Reswasi Murdianto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.